Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suri Saputra. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa Universitas PTIK Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Baik, saya di sini akan membahas sebuah video tentang turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran disebut juga sebagai Nuzulul Quran, yang dimana proses ini adalah proses pewahyuan kitab suci Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW. Ini adalah proses yang lebih detail tentang turunnya Al-Quran. Proses ini berlangsung selama 23 tahun, yang dimulai pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro hingga menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 623 Masehi. Pertama itu adalah cara turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap dan melalui perantara, yakni perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل نزله روح القدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Quran pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu sebuah tempat di langit dunia. Proses ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Adapun yang kedua, yakni diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, atau sering kita sebut sebagai surah Makkiyah, berisi ayat-ayat yang lebih banyak tentang akidah, tauhid, dan hari akhir. 10 tahun di Madinah, atau sering kita sebut sebagai surah Madaniyah, berisi ayat-ayat tentang hukum, syariat, sosial, politik, dan hubungan antar umat. Hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, memudahkan penghafal dan pemahaman. Yang kedua, memberi jawaban atas pertanyaan. Yang ketiga, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sebagai proses pendidikan. Yang keempat, cara Nabi Muhammad menerima wahyu. Ketika wahyu datang, Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai kondisi fisik dan mental, seperti yang pertama itu bunyi lonceng, yang kedua itu berat secara fisik, dan yang ketiga itu langsung dimasukkan ke hati. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada Nabi Muhammad, yakni dia menggunakan berbagai macam media seperti tulang, kulit, dan bebatuan dan pelepah pohon.
Dan yang kedua, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Zaid bin Thabit. Yang ketiga, yakni masa Khalifah Uthman bin Affan, yang dimana Al-Quran dijadikan sebagai mushaf standar, tersusun dan disebarluaskan ke berbagai wilayah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Saya mohon izin pamit. Allahumma rafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.